Pemerintah akhirnya mengizinkan kembali pengecer untuk menjual LPG bersubsidi ukuran 3 kg. Ya, namun masyarakat tetap mendesak pemerintah agar distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran dan tidak lagi diselewengkan. Kita rakyat nyarinya kemana-mana. Bukan masalah antri gasnya, anak kami lapar. Ya saudara, sejak diperkenalkan tahun 2007, carut-marut tata niaga gas LPG bersubsidi selalu terjadi. Terakhir, regulasi atau transisi regulasi distribusi menjadi hal yang tentu menyulitkan warga untuk mendapatkan gas LPG 3 kg, bahkan rela mengantri sampai berjam-jam, dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia karena kelelahan mengantri. Ya saudara, sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana lantas tanggapan masyarakat atas sengkarut gas LPG bersubsidi ini? Bersama saya Ramaditya Thomas dan juru kamera Dedi Sunandar, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Kelangkaan gas yang terjadi beberapa hari terakhir membuat warga emosi. Kericuhan pun terjadi di sejumlah pangkalan agen resmi. Salah satunya di Batu Ceper, Tangerang, Banten. Warga mengamuk karena pihak pangkalan mengatakan gas LPG ukuran 3 kg habis. Setelah dicek, ternyata gas melon ada, namun ditutupi oleh tabung gas yang kosong. Ini masih ada tutupnya, ini masalah isinya. Mereka tutup ini, ya. Mereka bilang habis. Kekecewaan warga memuncak terhadap pemilik agen dan sopir pembawa gas, sehingga nyaris terjadi baku hantam. Ini kita ada, tapi kita nggak boleh beli, Pak. Bagaimana, Pak? Lah terus ini buat apa, Bu? Ini buat apa? Perumahan Residence 2 Cipondoh, Kota Tangerang. Emak-emak ini menuduh pangkalan gas melon tersebut menimbun gas yang baru saja datang dengan menggunakan truk di lokasi. Istri pemilik pangkalan yang kesal lantas ikut emosi dan membalas emak-emak yang protes. Mau buat ibu timbun nih. Nih. Saya mau buat tidur. Oh, buat tidur, iya. Iya, bagus. Ya, kita rakyat nyarinya kemana-mana. Kamu jangan jadi provokator. Kita bukan provokator ya, Pak. Kita nyari udah muter-muter ya, Pak. Udah dibatas, Bu. Udah, Bu. Dibatasin gua tahu. Tapi jangan kayak gitu, ini ditimbun-timbun gimana? Bu, dibatas. Lu yang mikir. Kita beli. Pemilik pangkalan mengungkapkan mereka menolak menjual gas yang baru datang karena gas tersebut sudah diprioritaskan untuk warga setempat yang sudah memesan terlebih dahulu dan sebagian telah membayar. Kekisruhan yang terjadi berawal ketika Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM melarang LPG ukuran 3 kg dijual di pengecer. Masyarakat hanya boleh membeli di pangkalan resmi Pertamina dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan. Maka kemudian kita tata agar belinya itu di pangkalan. Kenapa di pangkalan? Pertamina itu menyuplai itu dari Pertamina langsung ke agen pangkalan. Ini masih bisa kita kontrol siapa yang beli, harganya berapa masih bisa. Tadi di sini kan 16.000, berarti kan naik 1.000. Kalau dari pangkalan ke pengencer, pengencer ini yang nggak bisa Pertamina kontrol berapa harganya dan siapa yang beli. Bahkan ada sebagian yang dioplos untuk dijual ke industri. Masa barang subsidi dijual ke industri. Itulah lahirlah aturan ini. Imbas dari keputusan ini, warga harus antre untuk membeli gas LPG. Bahkan, mereka sampai memenuhi trotoar Jalan Merdeka Bogor sehingga mengganggu arus lalu lintas. Warga mengeluh, walau harga di pangkalan lebih murah, tapi mereka harus mengeluarkan waktu dan biaya lebih. Syarat penggunaan KTP juga dinilai merepotkan. Begitu juga yang terjadi di Jalan Hasyim Asyari, Tangerang. Warga harus antre panjang di pinggir jalan, namun sudah capek-capek antre,
ternyata gas yang ingin dibeli tidak tersedia. Antrean untuk membeli gas LPG juga sempat menelan korban jiwa. Yonih binti Saman, warga Pamulang, Tangerang Selatan, meninggal dunia karena kelelahan. Wanita berusia 62 tahun yang sehari-hari menjual nasi uduk dan gorengan ini meninggal setelah mengantre selama 2 jam untuk mendapat gas LPG. Serangkaian kekisruhan inilah yang membuat Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pedagang eceran diizinkan kembali menjual gas melon. Selain tidak tersosialisasikan dengan baik, larangan pengecer menjual gas LPG juga dinilai mendadak. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sepangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja. Keputusan yang membuat warga lega setelah mereka harus bersusah payah mendapat gas LPG ukuran 3 kg. Dari tadi sih nyari-nyari kemana-mana nggak ada. Di sini katanya ada, terus ke sini kan nggak kebagian. Dari jam berapa di sini, Bu? Dari pagi. Dari pagi ya? Tetap nggak kebagian ya? Iya, di sini kayak kecewaan. Nggak ada tabungnya jualan sayangnya. Jadi Bu, udah keliling-keliling kemana-mana Bu ya? Udah ke Cikalung, ke Ciberem, ke Ciko itu tuh Ciko Robo. Mana-mana. Sulit banget Pak, bener. Sampai anak saya ngidur-ngidur nyari. Sampai keliling-keliling pada gas kosong, gas habis, gas kosong. Katanya nyarinya kudu ke agen. Di sini antri, dapatnya 1 sampai sono Pak. Menurut saya mah jangan dibikin susah lagi atuh Pak. Kita ekonomi udah susah, jangan dipersulit sama gas lagi atuh. Ibu tadi kesulitan sampai ke berapa agen ini nyari-nyari? Saya aslinya dari Surya Kencana sampai ke Cimanggu. Bayangin Pak, berapa liter itu bensin? Ya kalau bisa sih dikontrol PT-nya. Kan di situ yang banyak gas kan, bukan pedagangnya. Kalau harga di sini tinggi ya pasti pengecernya dikasih tinggi, ya kan? Ini sekarang 19, sedangkan saya jual cuma 20. Bayangkan aja bensin saya, ya kan? Kemarin kan ada tulisan di situ 16, dari dulu 16. Ada ya diikuti 16, jual nggak ada kan? Setelah perjuangan mas sampai berdiri 1,5 jam itu saya kemarin. Untung kalau dapat, nggak dapat. Tapi sekarang sih alhamdulillah ya, rada mending maksudnya. Udah nggak terlalu ngantri banget. Ya saudara, kelangkaan gas LPG bersubsidi ini ternyata bukan hanya semata-mata karena distribusi atau transisi regulasi distribusi, namun juga masih banyak warga yang ternyata warga yang mampu membeli gas LPG 3 kg ini. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Gimana ya nih Bapak? Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya. Udah ya. Akal saya kami berjalan, Pak. Udah ya. Dialog. Pengecer memang sudah boleh menjual gas LPG, namun kelangkaan masih terjadi. Inilah yang kemudian membuat seorang warga meluapkan kemarahan ketika melihat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meninjau lokasi pangkalan gas LPG di Cibodas, Tangerang, Banten. Menurut Bahlil, pemerintah memang harus menata distribusi dan alokasi gas LPG agar tepat sasaran dan tidak diselewengkan. Selama ini sudah menjadi rahasia umum kalau gas subsidi dioplos, kemudian dijual dengan harga yang lebih mahal. Sebenarnya, harga gas subsidi 3 kg itu Rp42.750 per tabung. Oleh pemerintah kemudian disubsidi sehingga harganya menjadi Rp12.750. Namun harga ini belum termasuk ongkos, sehingga harga yang diterima pangkalan atau agen akan lebih mahal. Masyarakat yang berhak membeli gas LPG subsidi juga sudah diatur. Di antaranya, rumah tangga yang tidak mampu, usaha mikro seperti pedagang makanan dan minuman keliling. Lalu para petani, di mana gas digunakan untuk mesin pompa air. Serta para nelayan yang mendapat bantuan LPG untuk bahan bakar kapal penangkap ikan. Lalu, kenapa niat baik pemerintah justru disambut kekisruhan di sana-sini? Nah, ini semua tidak disosialisasikan dengan baik, padahal persiapan Pertamina sudah berjalan. Akibatnya seperti sekarang, lalu
secara politis Presiden bilang kembali ke pengecer. Sebetulnya tidak ada kembali atau tidak kembali, namanya diubah, tapi semua terdaftar dengan NIK. Kan yang kemarin datang ke penampungan atau apa sih istilahnya itu saya juga nggak hafal-hafal. Pokoknya agennya itu ya harus bawa KTP. Nah semua sekarang sudah sekian 60 juta lebih pelanggan itu sudah ada di daftarnya Pertamina. Jadi siapa yang berhak dan siapa tidak berhak itu sudah ada di situ. Nah itu yang belum dipublikasikan dengan baik. Minim sosialisasi inilah yang juga disesalkan masyarakat. Mereka berharap gas LPG tetap tersedia di pengecer atau subpangkalan sambil berharap pemerintah benar-benar mengawasi distribusi dan alokasinya agar gas LPG bersubsidi tidak lagi mudah diselewengkan. Iya, kalau harga kan kita bisa ngikutin ya, tapi kalau yang penting jangan sampai langka lah gitu. Tuh, kita rakyat kecil ini jangan dipermainkan. Ya kita paling rakyat ngambil 1.000, 2.000, paling banyak juga 4.000, itu juga udah susah kan. Karena kan saingan banyak juga. Pengennya sih untuk yang partai-partai besar tuh harganya harusnya sesuai dengan harga pemerintah, baru masuk ke bawah tuh lebih murah gitu. Setara kan kalau sekarang kan harganya bervariasi Om. Dari harga 25 ada, 23 ada gitu. Maksudnya kalau disetarakan 19, net semua warung 19 oke, tapi dari agen harusnya setara dari pemerintah gitu. Sebetulnya kalau orang kaya kan sekarang yang belanja kan bukan orang kayanya Pak. Nah seperti kan walaupun dia bawa mobil mewah kan dia mah ada khusus belanja Pak. Pakai mobil biasa lah. Jadi pembantunya, pegawainya yang belanja Pak, mana tahu kan Pak. Nah itu Pak, makanya kata saya juga nggak bisa membedakan mana yang kaya yang belanja, mana yang miskin. Kesadaran masing-masing sih, masa iya orang kaya harus pakai gas ini kan ya. Harusnya ini kan tepat sasaran harusnya. Mungkin kemarin Pak Menteri tujuannya bagus buat supaya merata, supaya buat rakyat-rakyat miskin juga. Tapi mungkin kurang ini kali terlalu mendadak gitu kali ya. Saya kalau yang ada kesadaran begitu, banyak kesadaran kan mungkin orang kaya, kalau kita kan cuma mikro lingkungan doang gitu. Makanya yang orang kaya mungkin bisalah tolong mengerti ini gitu. Jadi yang kena imbasnya yang orang koyo saya begini, orang nggak mampu. Iya saudara, bukan hanya kebijakan yang dikeluarkan ini tanpa adanya sosialisasi yang memadai, namun juga ini sangat menyulitkan dan merepotkan warga, apalagi yang kehidupannya sangat bergantung terhadap gas LPG bersubsidi. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Ramaditya Domas dan juru kamera Dedi Sunandar melaporkan. Salam SCTV.